Nah, kalau kita lihat ketentuan hukum pidana itu dia menjelaskan kapan suatu pidana itu dapat dijatuhkan. Dalam pasal 338 misalnya, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun penjara. Kapan orang itu bisa diberikan sanksi pidana penjara 15 tahun penjara, yaitu ketika dia menghilangkan nyawa orang lain. Kondisi seperti itu yang dijelaskan oleh undang-undang. Jadi undang-undang menjelaskan kapan seseorang itu bisa diberikan sanksi pidana. Kemudian undang-undang juga menjelaskan jenis pidana yang dapat dijatuhkan apa. Pasal 10 KUHP menjelaskan ada dua bentuk pidana pokok. Ada dua bentuk pidana, ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan itu ada pidana pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan perampasan barang-barang tertentu. Kemudian dalam pasal-pasal khususnya dia menjelaskan misalnya seperti tadi misalnya pasal pembunuhan dijelaskan pidananya ada penjara 15 tahun penjara, 15 tahun lamanya. Kemudian kalau misalnya ada denda, maka pasalnya juga akan menjelaskan berapa dendanya. Dengan cara bagaimanakah pidana itu harus dilaksanakan. Nah, kalau ini terkait dengan bagaimana cara pelaksanaan pidananya. Misalnya, pasal 11 itu menjelaskan hukuman mati itu dilakukan dengan menggantung orangnya misalnya, atau dilakukan dengan regu tembak misalnya. Jadi itu juga menjelaskan bagaimana proses penghukuman itu dilakukan. Saya agak cepat ya, supaya materi kita bisa tersampaikan dengan baik. Nah, sebenarnya hukum penitensier itu menjelaskan bagian dari hukum yang mengatur atau memberi aturan tentang stelsel sanksi dalam hukum pidana yang meliputi pidana atau straf dan tindakan atau matrehel. Ini menurut Prakoso. Jadi menurut Prakoso sebenarnya nggak cuma pidana dalam pengertian tadi dua pidana pokok dan pidana tambahan aja, tapi juga terkait dengan tindakan. Tindakan apa yang diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan suatu pelanggaran norma hukum. Kemudian kalau menurut Lamintang, hukum penitensier itu adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Jadi istilah penitensier itu sendiri menurut dia adalah keseluruhan norma yang mengatur masalah pidana. Pidana itu berarti jenis hukumannya, pidananya, hukumannya, dan pemidanaannya. Pemidanaan itu adalah sistem pemidanaannya, sentencing-nya. Kalau pidana itu adalah sanction-nya, pemidanaan itu adalah sentencing-nya, prosesnya. Nah, yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini yaitu pertama pengertian dan ruang lingkup hukum penitensier, kemudian kita akan membahas tujuan pidana dan pemidanaan, kemudian kita akan membahas istilah dan pengertian pidana dan pemidanaan, kemudian kita akan membahas kewenangan presiden dalam hukum pidana, dan kita akan juga membahas stelsel hukum pidana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin kembali mengingatkan Anda terkait dengan beberapa peristilahan dalam hukum pidana yang akan perlu Anda pahami. Pertama adalah hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana itu kita mengerti bahwa dia terdiri dari kata-kata hukum dan kata-kata pidana. Pidananya sendiri kan itu adalah sanksi pidana, sanksi kenestapaan yang diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana. Jadi kalau kita ngomongin pidananya doang, kalau orang bicara pidana, pidana berarti itu adalah sanksinya, bentuk sanksinya, kenestapaannya, penderitaan yang diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana. Apa aja bentuk sanksi pidana? Ya tadi, pidana pokok, pidana tambahan. Kemudian tindak pidana. Tindak pidana itu apa? Tindak pidana itu adalah perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Kalau dilakukan, maka dia akan diberikan sanksi pidana. Jadi berbeda dengan misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi negara. Sanksi pidana dia jauh lebih keras dan jauh lebih dianggap menjerakan dibandingkan dengan sanksi-sanksi di bidang hukum lainnya. Sehingga memang pemberian sanksi pidana itu membuat dia menjadi ranah hukum sendiri, yang kita sebut dengan tindak pidana tadi. Jadi ketika suatu perbuatan pelanggaran norma yang dilakukan oleh masyarakat diberikan sanksi pidana, dia akan disebut tindak pidana, apapun itu bentuknya.
Bisa membuang sampah. Kalau membuang sampah diberikan sanksinya pidana, dan kemudian mekanisme penegakan hukumnya adalah menggunakan mekanisme hukum acara pidana, maka dia akan jadi tindak pidana. Kalau misalnya apalagi menyebarkan kebencian di media sosial. Kalau perbuatan itu dianggap oleh pemerintah suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu diberikan sanksi pidana, maka dia akan menjadi tindak pidana. Jadi semua bentuk perbuatan sepanjang menurut negara itu diberikan sanksi pidana ke dalamnya, diselipkan sanksi pidana untuk bentuk penghukumannya, maka dia adalah tindak pidana. Jadi tindak pidana adalah segala perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya dilakukan oleh warga negara, maka dia akan dikenakan sanksi pidana. Atau bisa juga dia adalah perbuatan yang harus dilakukan, dan kalau dia tidak melakukan, dia bisa dikenakan sanksi pidana. Misalnya, seseorang yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam hukum acara pidana, dan dia tidak mau datang ke dalam proses hukum acara pidana tersebut, maka dia juga bisa diberikan sanksi pidana. Sehingga tidak hanya perbuatan yang tidak boleh, tapi juga adalah perbuatan yang harus dilakukan, tapi ketika dia tidak melakukannya, dia dikenakan sanksi pidana, itu juga adalah tindak pidana. Nah, itu konsep-konsep yang perlu Anda pahami dari awal mempelajari hukum penitensier. Nah, kita kalau membahas tentang hukum pidana, dia sebenarnya masuk dalam bagian controlling crime. Bagaimana negara itu mengupayakan agar negara kita ini aman, sehingga masyarakat itu hidup dengan tertib dan tentram, maka dia melakukan dua cara. Pertama dengan upaya-upaya preventif, misalnya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan bahaya narkotika, misalnya kalau untuk tindak pidana narkotika, sehingga tindak pidana narkotika itu tidak dilakukan oleh masyarakat. Itu cara preventif atau pencegahan. Pencegahan sebelum tindak pidana itu dilakukan oleh masyarakat. Upaya kedua dalam mengontrol kejahatan atau tindak pidana itu adalah dengan upaya represif. Upaya represif itu dengan melakukan upaya setelah tindak pidana itu dilakukan. Setelah tindak pidana itu dilakukan, kemudian negara akan melakukan upaya-upaya represif dengan melakukan penghukuman, punishment kepada warga negara yang melakukan tindak pidana. Nah, punishment ini kalau khusus untuk hukum pidana, dia menimbulkan penderitaan, memberikan rasa sakit, menghilangkan kemerdekaan. Jadi memang ini melanggar hak asasi manusia pada prinsipnya, sehingga requires moral justification. Apa dasar negara bisa menghukum orang? Nah, itu kita sebut dengan moral justification dari negara, sehingga nggak asal-asalan menghukum orang aja. Ini yang akan dilakukan dalam pembahasan penitensiar terkait dengan punishment, dan kemudian apa moral justification dari negara untuk melakukan penghukuman terhadap masyarakat. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar untuk memberi penghukuman, punishment, ataukah ada tujuan-tujuan yang lebih besar dari hanya sekedar menghukum orang yang sudah memperkosa misalnya. Itu yang akan kita bahas dalam pelajaran ini. Nah, kita sekarang akan masuk kepada tujuan pemidanaan. Ini akan menjadi sangat penting terutama untuk Anda yang akan mengambil skripsi hukum pidana. Inilah yang sering menjadi dasar kenapa negara bisa menjelaskan dia menghukum orang. Tujuan pemidanaan kalau menurut sistem civil law, dalam artian ahli-ahli yang berlatar belakang dari negara-negara civil law. Indonesia itu civil law atau common law? Boleh saya bertanya kepada Herlin? Masih ingat Herlin dalam pelajaran pengantar hukum pidana Indonesia atau pengantar hukum Indonesia itu masuk negara civil law atau common law? Herlin nggak bisa dengar saya ya? Ya udah sama Fajar deh. Fajar bisa dengar saya nggak, Fajar? Bisa, Bu. Fajar, masih ingat nggak Indonesia itu masuk dalam negara civil law atau common law? Indonesia menganut civil law. Civil law. Apa itu civil law dan apa itu common law? Dan apa sistem hukum lain yang ada di dunia ini, Fajar? Gimana, Bu? Bisa diulangi? Apa itu sistem hukum civil law dan apa itu common law, dan ada nggak sih sistem hukum lain selain civil law dan common law? Kalau
Ya udah gini aja deh, apa itu civil law dulu deh. Civil law, Bu. Hmm, kalau civil law itu, Bu, dia mempunyai sistem kodifikasi yang pertama, Bu. Oke, dia punya sistem perundang-undangan yang dikodifikasi. Terus hakimnya itu biasanya tidak terikat dengan presiden atau doktrin presiden, Ya, Bu. presiden. Iya, Bu, presiden maksudnya, Bu. Dan biasanya sistem peradilannya itu bersifat inkuisitorial gitu, Bu. Inkuisitorial, oke. Kalau kita melihat ke dalam sejarah Indonesia, Indonesia itu kan hukumnya berasal dari Belanda. Belanda itu dia merupakan negara dengan sistem civil law atau Eropa kontinental namanya. Karena dia mengkodifikasi undang-undang dari Prancis yang sebelumnya menjajah Belanda. Prancis dijajah oleh Romawi. Romawi itu dia memiliki namanya sebuah peraturan Justinian Corpus Juridis yang kemudian dijadikan kodifikasi di Prancis dan Prancis kemudian melanjutnya kepada Belanda dan Belanda kemudian meneruskannya ke Indonesia. Jadi civil law ini sistemnya memang dia punya sebuah undang-undang yang dikodifikasi dan hakim-hakim dia karena semua norma itu sudah diundangkan dalam undang-undang, hakim-hakim atau aparat penegak hukum itu memang lebih sebagai corong undang-undang. Sebagai corong undang-undang dalam pengertian siapa itu yang ngomong? Mencas marah. Bocor baterai ini. Hah? Iya dong. Ono harus buat disobor. Nggak bisa lagi apa yang jaringannya ini. Ngomong apa itu? Bahasa apa itu? Saya nggak bisa mute, nggak ketemu orangnya. Siapa ini yang ngomong? Bahasa Batak itu, Bu, kayak, Bu. Oh, oke. Minta tolong kalau lagi Anda lagi nggak ngomong, boleh tolong di-mute aja mic-nya supaya tidak mengganggu perkuliahan. Baik, jadi civil law memang dia heavily rely on codification kepada undang-undang dan aparat penegak hukum biasanya dia sangat terbatas pada ketentuan yang ada di undang-undang saja. Berbeda dengan common law yang dia punya sistem preseden yang mana hakim-hakim itu bisa membuat undang-undang atau peraturan-peraturan baru yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Nah, jadi kalau kita melihat kepada teori pemidanaan yang ada di civil law, dalam pengertian ini ahli-ahli yang berasal dari civil law ya, dia menjelaskan biasanya tiga bentuk teori pemidanaan. Pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan. Yang kedua itu adalah teori relatif atau teori tujuan, dan yang ketiga itu adalah teori gabungan. Kita lihat yang pertama teori absolut atau teori pembalasan. Nah, menurut teori absolut, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan satu tindak pidana. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dibenarkan, dijatuhkan pidana kepadanya. Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana kepada penjahatnya. Dianggap sebagai tujuan pemidanaan yang primitif, meskipun masih banyak diterima oleh ahli hukum. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat kepada kitab suci beberapa agama, misalnya Al-Quran ataupun Bible, itu memang dalam hukum Islam kan ada hukum qisas namanya. Qisas itu adalah orang yang membunuh, kemudian hukumannya adalah dibunuh. Kalau di Bible misalnya an eye for an eye katanya, mata untuk mata. Jadi siapa yang melakukan pengerusakan terhadap barang tubuh orang lain, ya dia akan menerima hukuman yang sama. Dan kemudian ini juga yang diterima dalam hukum di negara-negara di negara-negara civil law, bahwa orang yang melakukan kejahatan, entah itu dia membunuh, entah itu dia memperkosa, entah itu dia melakukan pencurian, itu pada prinsipnya kemudian dia harus diberikan sanksi yang sama, dia harus dihukum, dibalas perbuatannya, sehingga karena dia melakukan pemerkosaan, ya dia simply mendapatkan penghukuman juga dari masyarakat. Nah,
kalau kita melihat kepada pidana itu sendiri, kenapa kemudian negara punya hak untuk menghukum, kita sudah membahasnya dalam hukum pidana, bahwa pada prinsipnya ketika seseorang melakukan pemerkosaan, atau seseorang melakukan pembunuhan, atau seseorang melakukan pencurian kepada orang lain, yang merasa terganggu dalam tindak pidana itu tidak hanya korban saja, tapi masyarakat secara umum. Artinya, masyarakat merasa, oh wilayah kita ini nggak aman, wilayah kita ini ada pembunuh, wilayah kita ini ada pemerkosa. Nah, disitulah kemudian masyarakat memberikan hak menuntutnya kepada negara, hak penuntutan, hak penghukumannya kepada negara. Sehingga memang negara dalam hal ini mewakili masyarakat luas untuk memberikan penghukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sehingga pembalasan itu diberikan oleh negara, bukan oleh orang yang diperkosa misalnya, bukan oleh orang yang dibunuh, tapi diberikan oleh negara. Kenapa negara yang memberikannya? Karena untuk memastikan supaya misalnya gini, kalau misalnya si A membunuh si B, kemudian keluarga si B melakukan pembunuhan terhadap si A, tidak ada proses hukum acara pidana di situ, tidak ada proses pembuktian di situ. Sehingga negara menghindari tersebut, menghindari vigilante, menghindari penghukuman, penghakiman oleh masyarakat, sehingga justru menimbulkan chaos yang lebih besar, ya kan? Makanya negara turun tangan untuk menyelesaikannya dengan melalui proses-proses pembuktian yang ajak, harus dengan 2 alat bukti, sehingga dengan keyakinan hakim dia menyatakan, oh memang benar si A melakukan pembunuhan terhadap si B dengan bukti-bukti seperti ini. Dengan pembuktian seperti itulah baru kemudian si A bisa diberikan sanksi pidana kepadanya. Jadi nggak bisa tertuduh aja tiba-tiba terus diberikan sanksi pidana, kan nggak bisa. Ada proses hukum acara pidana yang berjalan di situ. Nah, kemudian negara memberikan penghukuman kepada si A karena dia sudah melakukan tindak pidana. Terus kata Immanuel Kant, dia bilang, ya itu simply pembalasan aja terhadap perbuatan yang dia lakukan. Nah, namun kemudian dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju seperti sekarang ini, konsep pembalasan itu sudah dianggap konsep yang primitif. Karena membalas itu katanya kalau nggak ada tujuan-tujuan lain selain pembalasan, itu adalah orang yang bejat. Orang yang bejat dalam pengertian kalau misalnya kita membalas orang dengan perbuatan jahat yang sama, itu kan kita berarti sama jahatnya sama orang yang jahat itu. Itu menurut pemikiran modern. Sehingga itu dianggap konsep pembalasan itu sudah dianggap primitif oleh konsep hukum sekarang. Meskipun beberapa negara masih menerima ini sebagai konsep yang dijadikan dasar untuk mempidana seseorang, memberikan sanksi pidana kepada seseorang. Nah, selanjutnya teori absolut ini menjelaskan 2 sudut pandang. Pertama sudut pandang ambil kotak pensil deh itu ya. Nisa, saya mute dulu ya. Kalau mau bicara boleh di-unmute lagi. Nah, dari sudut subjektif, yang berisik. Pembalasan itu ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah. Kalau dari sisi sudut objektif, pembalasan itu ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam korban dan masyarakat. Dan kejahatan itu menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Untuk melenyapkan ketidakpuasan tersebut, orang yang menimbulkan ketidakpuasan tersebut harus dijatuhi pidana. Dengan demikian masyarakat akan merasa puas kembali. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang subjektif, pembalasan itu kan ditujukan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana tadi. Dan dari sudut objektif, dari sudut masyarakat secara luas, sebenarnya masyarakat ketika misalnya ada anggota masyarakat lain yang diperkosa, kemudian dia kita merasa benci juga nggak sih sama si pemerkosanya? Kita kan merasa sebel juga kan? Kita merasa marah juga kalau misalnya ada orang lain yang diperkosa misalnya. Sehingga masyarakat juga punya rasa benci kepada orang atau merasa marah kepada orang yang melakukan pemerkosaan tersebut. Sehingga dari sisi objektif, pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana oleh negara itu merelief perasaan kebencian masyarakat dengan ternyata, oh dia ternyata sudah dihukum pidana, dia ternyata sudah masuk penjara, oh ternyata dia sudah dikebiri misalnya, sehingga kemarahan masyarakat itu bisa terobati dengan penghukuman yang dilakukan oleh negara. Tapi kalau misalnya kita lihat koruptor kok hidupnya malah enak, itu tidak merelief kemarahan masyarakat, karena memang hukumnya
belum berjalan dengan maksimal terhadap koruptor misalnya. Jadi pada prinsipnya dari sisi objektif masyarakat, penghukuman pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu adalah merelief kemarahan masyarakat kepada si pelaku kejahatan. Sedangkan kalau dari sisi subjektif si korbannya, ya dari sisi subjektif si pelakunya, karena lo salah, ya lo harus dihukum pidana. Gitu. Kita akan membalasnya. Jadi gitu menurut Herbert bahwa pada prinsipnya untuk memberikan rasa puas kepada masyarakat setelah diberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Nah, selanjutnya teori yang kedua itu adalah tujuan relatif. Saya punya waktu 10 menit sebelum saya azan maghrib di sini. Oke, selanjutnya adalah teori relatif atau teori tujuan. Teori relatif atau teori tujuan ini disebut juga dengan teori utilitarian. Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan dia punya tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, katanya. Jadi, kita not simply memberikan penghukuman doang kepada orang yang melakukan tindak pidana, tapi kita punya tujuan. Tujuan kita memberikan sanksi pidana itu ada. Itu pertama katanya, tujuan pidana itu adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, yang pertama. Yang kedua, tujuan pidana itu adalah untuk memperbaiki si terpidananya. Dengan dia dipidana, dia kemudian menginsafi perbuatannya, kemudian dia menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan dilakukan kembali, baik pencegahan dari sisi general prevention, dari masyarakat secara umum, maupun pencegahan khusus atau special prevention. Tujuan akhir dari pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum. Nah, jadi kata kaum utilitarian, dia bilang bahwa kita nggak hanya menghukum, kita tidak hanya membalas, tapi kita punya tujuan dari kita memberikan penghukuman itu. Tujuan kita adalah untuk tadi menenteramkan masyarakat. Karena dengan adanya si pemerkosa yang dimasukkan ke dalam penjara, masyarakat menjadi relief. Oh, ternyata pemerkosa itu sudah tidak ada di dalam masyarakat kita. Dia ternyata sudah masuk penjara. Itu merelief perasaan masyarakat yang gelisah karena ada penjahat di lingkungannya. Kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki terpidana. Ketika misalnya si pemakai narkotika dimasukkan ke penjara, dia kemudian sadar, kemudian insaf, harapannya ya, kita tidak berbicara bagaimana prakteknya, tapi pada prinsipnya tujuannya adalah supaya orang itu bisa menginsafi perbuatannya, kemudian dia bisa memperbaiki dirinya di kemudian hari. Selanjutnya untuk mencegah kejahatan dilakukan kembali. Dalam pengertian khusus bagi si pelaku. Ketika dia dimasukkan ke penjara, pertama dia udah di penjara, pasti dia nggak bisa melakukan pembunuhan berantai lagi, misalnya kalau dia adalah pembunuh. Dan kemudian di kemudian hari, dengan harapan dia sudah jera tadi, dia akan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang kedua, terkait dengan general prevention. Kalau misalnya masyarakat umum melihat bahwa orang yang melakukan terorisme itu dimasukkan ke dalam penjara dan bahkan dihukum mati, maka masyarakat yang lain akan takut untuk ikut-ikutan dalam tindak pidana terorisme. Karena dia melihat, oh ternyata kalau dia ikut terorisme, dia akan masuk penjara, dia akan dipidana mati, sehingga itu akan mencegah orang lain yang akan melakukan perbuatan itu untuk tidak melakukannya. Karena dia melihat bahwa ada hukumnya, sehingga kalau dia melanggar hukum tersebut, maka dia bisa kena sanksi pidana. Jadi itu tujuan pemidanaan menurut kaum utilitarian, bahwa pada prinsipnya kita nggak hanya memberikan pembalasan doang, tapi kita punya tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya sekedar memberikan pembalasan. Kita punya tujuan-tujuan di masa yang akan datang. Kenapa kita mempidana orang? Jadi kalau pembalasan itu kan kita melihatnya ke belakang. Ada orang yang memperkosa, ada orang yang melakukan pembunuhan, dan kemudian kita balas sih dia perbuatannya di masa yang lalu itu kita balas. Sedangkan kalau yang relatif, teori relatif, dia melihat ke depan. Pemidanaan ini tujuan kedepannya apa gitu. Jadi dia menjelaskan tujuannya adalah untuk pencegahan secara general maupun secara khusus, dan juga untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana dan juga memberikan ketenangan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ini tadi sudah saya bahas pencegahan umum ini khusus untuk masyarakat secara luas.
Mengadakan ancaman yang berat untuk menakut-nakuti orang lain, ancaman pidana itu dapat menimbulkan ancaman psikologis untuk menahan orang lain melakukan kejahatan. Ini merupakan teori dari Feuerbach. Feuerbach ini adalah seorang ahli pidana dari Jerman yang sangat terkenal. Dia bilang kalau misalnya undang-undang itu diberikan sanksi yang berat. Orang yang melakukan tindak pidana narkotika misalnya, dia diberikan sanksi yang berat. Sehingga orang yang mungkin berminat atau akan mencoba-coba takut. Psychologically dia tidak akan melakukan tindak pidana itu kalau ada ancaman pidana yang berat ditetapkan oleh undang-undang. Kalau dia melanggar maka dia bisa kena. Terus supaya khalayak ramai sangat takut, maka pelaksanaan pidana laksanakan dengan ganas dan di depan umum. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan penghukuman itu dilakukan dengan di depan umum. Misalnya Anda kalau nonton film zaman dulu, itu kan orang pakai algojo, kepalanya ditebas di depan umum karena dia melakukan suatu tindak pidana misalnya. Itu tujuannya kan supaya orang lain melihat dan kemudian orang lain itu takut untuk melakukan itu juga. Jadi dia dilakukan penghukuman secara ganas untuk menakut-nakuti orang lain. Pencegahan khusus, ini pidana dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Jadi khusus untuk si pelakunya. Kalau tadi umum itu bagi masyarakatnya, kalau khusus itu khusus untuk pelakunya. Yaitu memperbaiki penjahat, membuat pelaku merasa menyesal, memberikan pendidikan kepada penjahat selama menjalani pidananya, dan menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat sehingga tidak dapat melakukan tindak pidana lagi. Ini tadi kalau dia udah dimasukin ke dalam penjara, dia kan udah nggak bisa lagi. Itu kan adalah eksekusi yang langsung sehingga dia langsung menyetop perbuatan pidananya. Kalau misalnya dia adalah seorang tadi misalnya pembunuh berantai, terus dia masukin ke penjara, kan dia udah tidak bisa lagi melakukan pembunuhan dan memberikan ancaman kepada masyarakat. Kemudian teori gabungan ini dia menganut dua-duanya, baik teori relatif maupun teori absolut. Dia menerima juga tujuan pembalasan, dia juga menerima pemidanaan itu adalah untuk memberikan tujuan-tujuan bagi masyarakat secara luas. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya masuk ke teori pemidana menurut common law terkait dengan tujuan pemidanaan dan pembahasan tentang hukum penitensier dalam hukum pidana di Indonesia. Ada, Bu. Yodi. Saya, Bu. Ya, Bu. Boleh dinyalain dulu kameranya, bisa lihat muka. Oh ya, oke, siap, Bu. Baik, Yodi. Baik, Bu. Tadi saya mendengar dari teori absolut itu ada vigilante. Maksud dari vigilante ini bagaimana, Bu, dalam masyarakat tersebut, Bu? Itu. Oke, terima kasih. Baik. Itu aja, Baik, Bu. Yodi. Tadi saya menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana, hukum pidana secara umum, itu adalah untuk menghindari adanya penghakiman oleh masyarakat. Jadi kan tadi saya mencontohkan misalnya si A membunuh si B. Kemudian si keluarganya si B-nya sendiri kan nggak bisa balas dendam kan, si B-nya udah mati. Terus berarti yang membalas dendam adalah keluarganya. Ya, terus keluarganya itu dia langsung melakukan pembunuhan juga terhadap si A. Karena dia merasa si A ini yang membunuh si B. Tapi kalau dalam hukum acara pidana, kita kan nggak bisa langsung melakukan penghukuman terhadap orang. Kita perlu memberikan bukti-bukti otentik di hadapan hukum bahwa memang si A yang melakukan pembunuhan. Sehingga hukum pidana itu bertujuan untuk menghindari penghakiman dari masyarakat tadi. Termasuk misalnya ada orang yang melakukan pencopetan, penjambretan di depan umum, atau yang mengambil kotak di masjid. Dia mengambil uang itu untuk misalnya anaknya nggak makan 3 hari. Meskipun hukum pidana tidak melihat apa alasan orang melakukan tindak pidana, tapi kemudian si pencuri itu dikeroyok sampai dia mati, itu kan sanksinya terlalu berat untuk orang itu gitu. Sehingga dengan adanya hukum pidana, proses itu akan berjalan dengan pembuktian-pembuktian dan kita melihat kesalahannya. Kalau kita membahas dalam prinsip kesalahan, skuld,
Kita kan belajar dalam hukum pidana tuh kesalahan itu kan bentuknya ada dua. Ada kesengajaan, ada culpa. Ini mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Sehingga hakim akan melihat apakah memang dia ini bisa diberikan sanksi pidana, misalnya kalau dia mencuri dengan alasan memang sangat membutuhkan, misalnya karena anaknya sudah makan 3 hari, mungkin hakim hanya akan memberikan sanksi misalnya sebulan penjara misalnya. Tapi kalau masyarakat melakukan penghukuman, masyarakat bisa memberikan penghukuman yang jauh lebih severe, yang jauh lebih, yang terlalu berat, sehingga mungkin aja sanksinya justru akan memberikan ketidakadilan bagi semua pihak. Itu intinya. Jadi vigilante itu adalah hukum pidana itu menghindari penghakiman oleh masyarakat yang mungkin tidak melalui proses hukum acara pidana yang seharusnya, dan mungkin memberikan sanksi yang tidak sesuai atau sanksi yang tidak memberikan keadilan bagi baik pelaku ataupun bagi masyarakat secara luas. Mungkin gitu Yodi terkait dengan vigilante atau penghakiman secara independen oleh masyarakat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Yodi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya sampai di materi kita tujuan pemidanaan civil law? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menutup perkuliahan kita hari ini karena saya juga sudah azan di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat baik bagi Anda maupun bagi saya semua. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum absen, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih, Bu. Baik, siapa tadi yang belum absen? Saya, Bu. Jadi Hazan, Bu. Yodipka. Oke, Yodipka. Tadi sinyalnya putus-putus di kampung, Bu. Oke, Yodipka. Saya, Bu, ya. Belum absen juga, Bu. Yodi. Siapa lagi itu? Johari, Bu. Johari. Oke. Baik, saya tutup perkuliahan kita ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.